Bagus Pak, suaranya oke. Tadi sebelum ini soalnya nggak karuan ini. Iya tadi. Ya namanya juga sinyal Pak. 11 angka Bu ya, ya Ibu ya? Ya. Yes. Yes, oke. Nomor sangat lama itu Pak. Berarti bagus Bu. Ibu Iren ini full time atau cuma FM aja Bu? FM. Oh, kalau full time itu Mana harus... Pak Isana nanti? Oh gitu. FM. Cuman kebetulan saja kelas besarnya dengan Pak Lim terus. Waduh, nggak sakit perut Bu, lihat saya Bu. Bapak nanti ada yang jam 3 Pak. Kalau ada jam 3 nanti kita mulai. Sakit nih. Tes. Oke Bu ya, udah masuk Bu? Udah bagus suaranya Pak, semoga nggak bermasalah ya Pak Ya. kayak tadi. Aduh, pusing dah tadi tuh. Ini Bapak yang hostnya siapa Pak Bu? Saya Pak. Pak Isana. Oh. Ya, Pak Isan. Ini kita pernah ketemu Pak? Belum ya Pak? Kita pernah ketemu di Sahadan Pak. Oh. Udah lama banget Lama Pak. kok berdengung ya suaranya. Nah, suara saya berdengung. Bukan ini kayaknya di Zoom-nya. Bentar. Seperti Kalau enggak Bu Iren yang presentasi deh Bu, kan udah ada tuh. tidak dong Pak. Yang senior kan Pak Lim. Senior umurnya Bu, pengetahuannya kan enggak Bu, sama aja Bu. Junior itu harus belajar dari senior. Bisa. Senior pengetahuan kan beda sama senior umur Bu. Bapak kan dari bisnis, dari usia semua senior. Dari jadi dosen semua senior. Jadi nggak ada alasan Pak. Aduh. Dulu kita tuh, saya kenal Pak Lim tuh di kampus yang di Monas Pak. Yang di apa? Monas. Yang di Ancol paling. Di Ancol. Oh, suara siapa tadi? Pak Isana tadi atau siapa ya tadi? Pak Haryat. Pahar. Oh, Pak Haryatno. Pak Haryatno ada lagi. Ada lagi. Sama kita. Itu makanya Pak Haryatno, Bu Iren, Bu Indri semua pindah ke sini. Kok saya ditinggalkan? Wah, ini kurang ini nih. Kurang gimana gitu Pak ya? Iya tuh Bu Iren Pak, Bu Iren. Saya diajak Bu Iren. Suaranya mendengung nih Pak. Iya Pak Isana kayaknya berdengung deh itunya. Bermasalah itunya. Kayaknya binus nih Pak. Binusnya yang agak problem nih Pak. Kayaknya Pak. Tapi suara Bapak bagus banget. Mas, Tapi suara saya bisa didengar nggak? Mas Rama Suara jangan saya dideketin itu. Dua laptopnya jangan dideketin, nanti kayak gini suaranya. Enggak, ini laptop saya mati kok. Nah ini ada satu lagi. Mana? Oh, ini laptop saya mati kok. Bentar, saya matiin deh. Oke. Gimana? Suara saya udah bagus ya?
Bagus, tapi suara dengungannya kayaknya salah satu device harus di silent deh. Di mute dari Udah di-mute banget. volumenya. Udah di-mute banget. Udah Bu, udah mute. Oke. Thank you Pak Rama. Bagus ya? Bagus, ya? sudah jelas. Oke, ya baik. Selamat siang teman-teman semua. Ya, sehat selalu. Ini mata kuliah entrepreneurship 2. Tidak terasa di semester pandemi ini ya, kita sudah masuk di week ke-12. Ya, berarti 1 week lagi kita akan selesai semester pandemi ini. Semoga dengan berakhirnya semester ini berakhir juga pandeminya, sehingga kita next semester kita bisa face to face lagi ya. Oke, baik. Untuk week ke-12 ini seperti biasa diselenggarakan secara kelas besar ya. Gabungan dari 10 kelas atau 12 kelas ya. Di sini sudah terlihat ada 509 partisipan. Yang saya tahu di sini hampir 600 lebih ya. Jadi berarti masih ada sekitar ya hampir seperti masih teman-teman kita yang belum join ya. Mungkin nanti 20 menit ke depan akan join ya. Oke, baik. Saya ingatkan di week terakhir kita akan ada presentasi ya, di kelas per kelompok ya, dan itu juga nanti akan menjadi tambahan nilai tugas mandiri teman-teman semua. Ya. Dan kita juga masih punya yang namanya ujian akhir semester, mungkin nanti diselenggarakan secara online. Ya. Karena semua juga jalannya sekarang secara online juga. Oke, sekarang saya berada di Binus University di ruang 310. Ya seperti biasa di Binus ini, hari ini memang ya unik juga ya. Saya berarti untuk semester ini saya baru 5 kali ya saya berada di Binus University, dan keadaannya juga ya sangat memprihatinkan ya, karena ya kita aja nih, saya jalan di lorong nggak ketemu orang ya kan, hanya satpam aja. Oke. Untuk week ke-12 ini kita punya materi yaitu investment yang nanti akan dibawakan oleh guest lecture ya. Jadi kita untuk menambah wawasan, nggak hanya dosennya aja nih yang ngajar ya kan. Jadi nanti ada guest lecture-nya, dan nanti guest lecture-nya akan memperkenalkan diri, introduce ke teman-teman ya kan, karena tak kenal maka tak sayang. Dan hari ini juga saya tidak sendiri ya. Saya juga ditemani oleh dosen-dosen di kelas teman-teman semua. Di sini ada Ibu Yunitari. Ya, selamat siang. Ya, sehat selalu Ibu ya. Oke, di sini juga ada Ibu Mutia Sistani. Selamat siang Bu Mutia. Siang Pak Rama. Ya, sehat selalu Ibu ya. Di sini juga ada Bapak Yud Buana. Selamat siang Pak Yud Buana. Sehat selalu. Selamat siang, Bapak Rama. Ya, Sehat selalu, Pak. Sehat, Pak. Di sini juga ada Bapak Adi Bawono. Selamat siang, Pak Adi. Salam Selamat sehat, siang, Pak. Pak. Sehat selalu, Pak. Ya, selamat siang, Pak Adi. Di sini juga ada Ibu Indira Tias. Selamat siang, Bu Indira. Assalamualaikum Mas Rama. Sehat Ya, selalu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Sehat ya. Kangen nih nggak pernah dengar suara dosen-dosen nih. Saya sapa dulu. Nah, di sini juga ada Pak Haryatno. Selamat siang, Pak Haryatno. Selamat siang Pak Rama. Selamat siang. Ada juga Ibu Iren Rebecca. Selamat siang Bu Iren. Sehat selalu Bu Iren. Siang Pak Rama, sehat terus dong. Ya, Yang penting sehat, kalau Bu. sehat tuh harus sukacita Pak. Pasti Oke. sehat. Ya. Baik, Bu Iren, terima kasih. Di sini juga ada Bapak Erik Fernando. Selamat siang Pak Erik. Sehat selalu Pak Erik. Iya Pak, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak Erik. Ya, itu tadi dosen juga di kelas kecil teman-teman semua ya. Dan ini mungkin materinya hari ini sangat menarik karena ini masalah klasik dalam dunia entrepreneur ya. Masalah klasik ya, biasanya mahasiswa kalau ditanya, idenya bagus, kenapa nggak kamu eksekusi? Semua setiap saya tanya pasti masalahnya cuma satu, klasik. Masalahnya apa? Siapa yang mau investasi Pak?
modalnya di mana Pak? Nah, masalah capital ini ya kan, memang ini jadi masalah juga. Yang bisnisnya udah berjalan pun itu juga jadi masalah. Ya, bagaimana kiat-kiatnya nanti, ya kan? Bagaimana kita bisa mendapatkan investasi yang baik, ya kan? Nah, di sini sudah ada guest lecture kita yang akan membedah, ya kan, mengupas. Nah, jadi agar kalian take attention nih, ya kan, and kamera mode on tadi saya bilang ya. Jadi dari AOC juga gampang nanti untuk memperhatikan absen teman-teman, ya kan. Jadi absen teman-teman juga diperhatikan di sini. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu karena ini materinya sangat bagus, ya kan, sangat baik. Bisa dicatat juga, dan nanti bila ada pertanyaan, mungkin di tengah-tengah ada yang mau nanya nih, takut lupa, langsung diketik aja di chat, ya, jangan malu-malu. Oke, sekarang waktu dan tempat saya persilakan untuk guest lecture kita, nanti akan memperkenalkan dirinya, ya kan, silakan, waktu dan tempat saya silakan untuk Bapak Dr. Lim Bambang Sugianto. Selamat siang Pak, terima kasih. Selamat siang Pak Rama atas waktunya. Selamat siang juga Bapak Ibu dosen semuanya dan semua teman-teman mahasiswa, semuanya sehat ya. Oke, pada pagi siang hari ini saya akan membawakan topik mengenai investment ya. Oke, saya akan share. Oke, saya akan share. Suara saya bagaimana Pak? Oke Pak? Bagus benar Pak, merdu Pak, merdu Pak. Clear. Kalau merdu saya jadi penyanyi ini Pak. Wah, mantap Pak. Ini masalahnya materinya bagus nih Pak. Oke, investasi. Ya, investasi. Kalau investasi umumnya, kalau pengetahuan umum adalah bagaimana berinvestasi. Ya, ini secara sepintas 1 menit, investasi secara umum adalah investasi kita punya uang, kita kembangkan. Itu namanya investasi. Punya uang 1 juta, kita kembangkan. Nah, cara-cara investasi secara umum, kita bisa nabung, deposito, kemudian beli saham, kemudian beli properti, kalau kita uangnya banyak, atau beli emas, atau salah satunya adalah berbisnis. Nah, investasi ini yang saya bahas bukan kita menginvestasikan uang kita ke tempat yang saya sebutkan, tetapi mengajak orang di luar agar mau berinvestasi di bisnis plan yang kita buat. Nah, tadi yang sudah disampaikan Pak Rama, bagaimana caranya mengajak orang berinvestasi di bisnis kita. Suara saya oke Pak? Kok kayaknya putus. Oke, merdu Pak, merdu. Oke, merdu. Mudah-mudahan aman ya. Oke. Aman. Nah, mengapa bisnis plan kita, semua mahasiswa udah tahu ya, mengapa bisnis plan kita itu perlu keuangan, perlu uang. Pertama untuk startup. Nah, untuk startup, kita men-startup itu perlu uang. Contoh sederhana, bikin aplikasi. Aplikasi mungkin kita sebagai orang yang pinter IT bisa membuat program sendiri. Bisa juga ya. Bisa juga membuat program sendiri. Saya lupa memperkenalkan diri ya. Saking serunya ya. Iya Pak. Kayaknya nggak perlu kali Pak. Oke, sepintas saya pernah alumni, saya kuliah S1 di BINUS juga, angkatan 80-an. Teman masih sekolah tinggi manajemen komputer ya. Dan saya pernah kuliah S2 di BINUS juga, kuliah S2 di Prasetya Mulia, dan terakhir S3 di Trisakti. Dan saya meng-create bisnis main-main. Saya pernah berbisnis main-main itu sekitar tahun 88-89. Nah, mulai bisnis serius, bukan settle ya, mulai bisnis itu harus benar-benar itu tahun 94-95. Jadi saya mengatakan, saya mengerjakan bisnis serius itu dari 94-95 sampai hari ini. Nah, dalam perjalanan bisnis itu, banyak yang gagal, banyak yang berhasil. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu membuat saya bisa lama-lama mengurangi kemungkinan kegagalan. Pernah bekerja sama orang, ribut juga pernah.
Pernah membuat bisnis ditipu juga pernah. Pernah membuat bisnis salah hitung pernah juga. Nah, itu pengalaman. Oke, pengalaman saya sepintas, mungkin banyak yang lebih bagus. Nah, mengapa bisnis itu perlu keuangan? Ya, semua bisnis itu perlu uang ya. Poin yang pertama, bisnis itu selalu tujuannya hanya satu, menciptakan keuntungan. Nah, ini ya. Jadi bisnis itu goal terakhirnya adalah adanya keuntungan, profit. Kalau bisnis itu tidak menciptakan keuntungan, itu ada kecenderungan mungkin kerja sosial, kerja bakti, yayasan, dan sebagainya. Nah, jadi semua bisnis harus menghasilkan keuntungan. Nah, kalau tidak menghasilkan keuntungan, mungkin perlu waktu, ya, karena tidak semua bisnis kita buat sekarang, bulan depan menghasilkan. Atau kita buat, ada bisnis-bisnis yang begitu kita buat menghasilkannya cepat. Ada bisnis yang menghasilkannya lama. Jadi macam-macam ya. Nah, kita kembali sini. Semua problem mahasiswa adalah bagaimana mempunyai keuangan untuk melakukan startup. Jadi startup memulai bisnis itu seperti apa? Perlu uang. Saya punya aplikasi untuk dijalankan. Saya udah bikin program sendiri, nggak usah bayar orang. Aplikasi udah jalan. Terus untuk menjalankan ternyata perlu promosi, perlu ditawarkan dan sebagainya. Nah, itu perlu sedikit uang. Contoh sederhana lagi, kalau saya dagang kaki lima pakai gerobak, startupnya apa? Planning awalnya saya harus punya gerobak atau sewa gerobak, dan itu perlu uang. Nah, kemudian perlu yang kedua adalah running. Bisnis itu perlu running. Jadi untuk menjalankan bisnis itu menjadi running lebih baik, perlu keuangan suntikan yang kedua, yaitu suntikan untuk merunning bisnis. Nah, yang ketiga ini kalau sudah running, kita expand. Kalau mau expand cepat, perlu suntikan dari orang. Kalau mau expand agak lambat, yaitu mengumpulkan hasil yang sudah kita running. Nah, ini kebetulan kalau saya saat ini, dalam 10 tahun terakhir ini, saya kalau mengekspan bisnis saya adalah mengumpulkan bukan dari investor, saya mengumpulkan dari usaha kecil-kecil saya, hasilnya itu saya kumpulkan untuk mengembangkan lebih besar. Tapi itu hanya contoh ya. Pertanyaannya begini, bisnis yang kecil aja belum punya, bagaimana mendapat hasil untuk membuat yang lebih besar? Itu kan pertanyaan. Oke. Nah, ini yang disebut dengan bootstrap. Bootstrap ini adalah usaha yang tidak terkait dengan bisnis utama. Jadi misalkan saya mau membuat usaha, contohnya apa ini? Contohnya nggak usah yang canggih-canggih ya. Jualan, saya ingin buka usaha jualan food lewat online. Nah, food online ini tentu kita harus punya produk-produk yang kita foto. Nah, itu contoh sederhana, perlu modal awal. Beli barang-barangnya, beli bahan-bahannya, kita olah, kita sajikan, tampilan barangnya juga tidak satu, tapi perlu banyak. Nah, oleh karena itu kita perlu modal awal untuk menjalankan di awal yang disebut dengan bootstrap. Jadi bootstrap itu adalah kegiatan apa saja yang bisa dilakukan. Misalnya mahasiswa di kampus, keliling kampus jualan kue, nawarin teman kuliah, nawarin ke dosen, orang-orang yang kerja di kampus ditawarin semua. Nah, uang keuntungan yang didapatkan, uangnya dipakai untuk men-startup bisnis utamanya. Atau bisa juga kita jual barang-barang bekas, nggak perlu malu ya. Jadi untuk bootstrap ini, hilangkan malu kita, gengsi kita. Karena gengsi itu nggak menghasilkan uang kalau menurut saya ya. Oke, jadi bootstrap itu bisa jualan barang bekas, baju bekas, barang di gudang kita nggak kepake kita jual. Atau kita ngelesin orang, bimbel, kita ngelesin piano, ngeles menggambar, mengeles macam-macam, cara meng-create ini, menerima orderan yang nggak ada hubungan. Nah, uang-uang ini yang kita kumpulkan itu sebagai bootstrap. Nah, pertanyaannya, saya pernah nggak melakukan ini? Sering. Ya, sering ya. Jadi di awal-awal saya mencari saya dulu punya cita-cita membuat bisnis, bikin software aplikasi. Ya, bukan aplikasi yang seperti sekarang ya. Saya tahun 90 awal, aplikasi sederhana aja, aplikasi
Karena saya background-nya S1-nya itu manajemen informatika, jadi saya bisa bikin program. Jadi saya bikin program sederhana, sistem penggajian, sistem inventory. Jadi saya bikin sederhana. Nah, tetapi saya nggak punya modal komputer saya. Jadi saya dulu ada kendala komputer. Nah, mungkin percaya atau tidak, pada waktu saya kuliah sampai lulus tidak pernah punya komputer ya. Tapi akhirnya lulus juga gitu ya. Mungkin binusnya kasihan nama saya, udah diluluskan aja. Jadi, ini real ya. Saya kuliah sampai lulus tidak pernah punya komputer. Tapi lulus. Nah, jadi pada waktu saya bikin program, saya harus pinjam komputer ya. Jadi saya harus pinjam komputer untuk bikin programnya. Oleh karena itu saya perlu rental. Nah, oleh karena itu saya salah satu bootstrap yang saya lakukan adalah saya jual komputer. Nah, jual komputer zaman dulu saya keliling, naik bus, jalan kaki, nawarin gambar, hampir ke perumahan-perumahan orang. Kalau sekarang kan gampang, kita lewat sosmed ya. Kalau dulu harus fisik. Jadi kita keliling, naik bus, datang masuk ke komplek, nawarin produk, kayak sales gitu ya. Sales yang di sinetron Indosiar itu. Nah, kayak gitu. Itu seperti itu. Nah, bootstrap ini, itu harus kita lakukan untuk mengumpulkan modal di awal. Jadi teman-teman mahasiswa, tadi kan nanya, saya menjalankan bisnis, belum jalan, nggak ada uangnya. Bootstrap dulu. Jadi bootstrap lakukan dari sekarang. Jadi apa Pak? Jadi dropshipper boleh. Dropshipper kan gampang. Barang orang kita bantu jualin, kita promosikan, transaksi terjadi, barang terkirim, orang sudah bayar, kita dapat komisi. Nah, uang itu bisa kita kumpulkan. Nah, saat ini pun saya sedang melakukan bootstrap. Untuk cita-cita saya, nggak usah saya sebutkan, nanti dicuri ya. Saya punya cita-cita, punya bisnis, begini. Tempatnya sudah ada, cuma nggak perlu saya sebutkan ya. Ini mungkin dalam 5 tahun depan harus terrealisir ya. Ternyata ada COVID, jadi terhalang lagi ini. Jadi bootstrap ini adalah menjalankan usaha apa saja, jual celana bekas, daripada nggak kepake, dijual. Jual treadmill bekas, saya jualan treadmill bekas di gudang saya nggak kepake, karena saya malas olahraga. Saya jual barang-barang, semua banyak saya jual, itu bisa kita mulai. Nah, tujuannya apa? Untuk memodalin bisnis utama kita. Nah, setelah cara yang lain selain bootstrap adalah bootstrap itu untuk semacam oli pertama. Nah, yang kedua, modal untuk investasi adalah investor adalah membuat bisnis plan. Nah, ini penting ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa, bisnis plan itu sangat penting. Dan bisnis plan yang baik adalah detail dan jelas targetnya. Detail dan jelas targetnya. Jadi kita ini sering terjebak punya ide bisnis yang bagus. Idenya begini, konsepnya begini. Kadang-kadang kita juga malas, konsepnya tidak mau jelas. Misalnya contohnya saya, kalau sekarang minuman teh itu kan sudah ada teh kemasan. Ya, teh kemasan, teh manis, teh tawar kemasan, udah dijual bebas. 20 tahun lalu itu belum ada jualan teh kemasan ya. 20 tahun lalu, 20 tahun ya, teh botol manis, hanya satu rasa. Nah, saya pernah punya ide buat teh kemasan tawar. Nah, sekarang sudah ada ya. Tetapi saya lemah di konsep. Saya tidak membuat konsep secara detail. Nah, jadi maksudnya apa? Teman-teman buat teman-teman mahasiswa kalau punya ide, tolong dibuat konsepnya secara detail. Saya mau jualan ayam goreng geprek. Nah, harus dibuat detail. Ayam gorengnya geprek itu kriterianya seperti apa? Karena banyak geprek punya orang, punya kita kriterianya apa? Kemudian dibuat ukuran ayamnya, satu porsinya berapa berat. Ini penting ya. Karena ini ada hubungan dengan ayam. Kalau ayamnya satu, kita mau sepotong beratnya sekian gram, kita harus beli ayam yang tidak beratnya 1 kilo. Ini kelihatannya sepele, tapi ini harus dibuat detail, konsepnya harus dibuat detail. Nah, poin berikutnya adalah teman-teman mahasiswa harus membuat analisa mikro.
Mikro itu apa artinya? Kalau kita bikin rumah makan ayam geprek di mana? Di Kelapa Gading. Ya kita harus melakukan survei mikro di area Kelapa Gading dan sekitarnya. Kelapa Gading, mana Pulau Mas yang dekat-dekat itu harus disurvei. Nah, cara survei adalah ya sekarang kan internet ada berapa penjual ayam geprek di Gading sekitar itu akan muncul jumlah-jumlahnya. Nah, kita apa yang harus dilakukan? Harus didatengin. Sebagian besar didatengin, kita harus lakukan analisa yang dia jual itu bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa, harganya berapa, kita foto, tampilan restorannya seperti apa, terus kemasan delivery-nya seperti apa. Nah, ini harus dicek dengan baik. Jadi kita ukur analisa mikro, masih ingat ya teman-teman mahasiswa diajarin oleh dosen Michael Porter ya, Michael Porter 5 forces. Apa itu potential entrance? Potensial artinya apa? Kita harus ngecek penjualnya berapa banyak, potensi orang lain menjual ini berapa tinggi. Nah, itu harus cari datanya. Jadi ini tidak boleh hanya di atas kertas. Kalau di atas kertas gampang nih. Makanya persiapan bisnis plan ini harus secara fisik harus kita lakukan ya. Kita lakukan. Jadi kita datang ke restoran itu, kita makan ayam geprek orang. Ukurannya berapa? Ditimbang. Oh, perlu bawa timbangan, Pak? Kalau perlu, bawa. Memalukan? Enggak, kita kan enggak mencuri. Kita iseng. Berapa sih? Nah, timbangannya ditimbang. Oke? Ukurannya, tampilannya. Nah, kemudian kita cek juga pembelinya seperti apa. Makanya perlu namanya customer avatar atau customer profiling ya. Jadi pembeli di restoran yang membeli ayam geprek itu kita cek, kita catat, membuat catatan. Makanya kita penting datang ke restoran calon pesaing tadi itu minimal 2 jam. Jadi kalau 2 jam jangan ngerumpiin orang ya, ngegosipin. Itu catat. Jadi perhatian, catat, keluarin kertas, diketik-ketik, kalau notebook. Nah, jadi ini penting, analisa mikro. Jadi pembelinya kita profiling seperti apa. Suppliernya juga harus kita cek. Jangan sampai kita jualan ayam geprek, tapi saya rasa ayam itu, Indonesia itu kan poultry minded ya, poultry minded. Jadi orang Indonesia itu 70% memakan ayam. Kita manusia pemakan ayam. Mungkin ada pertanyaan, ayamnya nanti musnah. Oke, enggak. Karena tidak musnah, karena di-manage dengan baik. Industrinya di-manage dengan baik. Oke, saya nggak bahas itu. Jadi analisa mikro dari Pak calon pesaing, pembelinya seperti apa, kemudian apa, suppliernya mudah didapatkan. Jadi teman-teman kalau mau jualan ayam geprek, harus cek, saya punya supplier tidak? Nah, supplier jangan mengandalkan 1, mengandalkan 2 atau 3. Ya. Jadi supaya kita punya sumber lebih dari 1. Oke, kalau bisnisnya besar, kita perlu analisa makro. Makro itu misalnya skala Jakarta, skala ini. Kita yakin, loh Pak, kok saya perlu analisa Jakarta dan sekitarnya? Oh, karena saya mau jual ayam gepreknya ini, investnya aja 5 miliar. Nah, ini perhatikan ya teman-teman ya. Investasi hitungan kita itu harus berbanding dengan penjualan kita. Jadi kalau kita udah investasi 5 miliar, jangan mentargetkan jualannya 1 hari 5 juta. Itu nggak sebanding. 5 juta kan banyak. Iya, banyak. Buat kantin. Kalau kantin itu warung, warteg 5 juta banyak. Tapi kalau kita udah punya restoran menginvestasikan 5 miliar, ya paling tidak 1 hari 20 juta omsetnya. Itu minimal ya. Jadi ingat ya, berarti kalau kita 5 miliar, 20 juta atau 25 juta, berarti sebulan omsetnya 600 sampai 750 juta. Berarti kita tidak boleh mengandalkan analisa mikro aja, perlu analisa makro. Berarti kita harus survei restoran-restoran yang 5 miliar aset nilainya itu, berapa banyak, itulah pesaing kita. Oke ya. Nah, critical success factor ini penting. Ini jangan dianggap sebagai hanya sambil lalu teori saja. Critical success untuk sukses ini apa? 1, lokasinya. 2,
diakses delivery online-nya oke tidak. Ketiga, harga. Anda perhatikan, semua produk itu ada hubungan dengan harga. Teman-teman mahasiswa mau kuliah di BINUS, salah satu poin perhitungan adalah harga. Coba kalau harganya terlalu mahal satu SKS-nya 2 juta, nah itu orang bisa mundur. Atau dibalik, per SKS-nya 10.000, nah, mahasiswanya curiga, kalau per SKS-nya 10.000, jangan-jangan dosennya kurang qualified gitu ya. Nah, gitu ya. Ini hanya contoh ya. Jadi packaging, tampilan, harga, rasa, ini kalau tentang produk makanan ayam geprek. Nah, kembali kita masuk sini. Kemudian masuk strategi bisnis. Nah, strategi bisnis harus diukur ya, SDM-nya. Karyawan pertama mungkin hanya 1-2 orang. Harus dibuat target. Bulan pertama berapa orang? 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Ingat ya, bisnis itu harus dibikin proyeksi 5 tahun. Minimal. Kalau saya pribadi, saya membuat bisnis itu minimal harus 10 tahun. Bayangkan saya membuat hotel, terus saya hanya proyeksi 5 tahun. Berarti saya pesimis. Jadi kalau Pak, saya bikin, kan saya cuma jualan makanan, Pak. Hanya rumah makan kecil. Loh, harus optimis. Nah, tetapi optimis itu tidak cukup optimis, harus di breakdown. Di breakdown detail-detailnya. SDM-nya, sebulan pertama, 2 bulan, 3 bulan. Dulu saya buka kantor, usaha pertama apa? Karyawannya cuma 1, saya sendiri. Kemudian setelah sebulan saya punya anak buah 1. 3 bulan menjadi 3, 6 bulan menjadi 5 orang. Nah, ini contoh ya. Tes suara saya masih oke, Pak Rama? Masih, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, berarti begini. Kalau kita membuat teman-teman mahasiswa membuat bisnis plan, buatlah jangka waktu minimal 5 tahun. Jadi di bagian SDM harus diproyeksikan bulan pertama, bulan ketiga, bulan ke-6, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tahun ke-5. Harus dibuat. Jadi tahun ke-5 saya memproyeksikan, misalkan karyawan saya sekian. Nah, ini saya bukan pamer ya, karyawan saya saat ini hampir 500 orang, bukan di satu tempat, tapi tersebar di banyak unit. Nah, ini kita bukan bermimpi, bukan, kita memproyeksikan. Ya, memproyeksikan, misalkan Bu Iren memproyeksikan 5 tahun 2025 harus sudah lulus menjadi doktor, misalkan, maaf ya Bu Iren ya, itu target seperti itu. Nah, kita kembali ke sini, operasional atau produksi juga sama. Nah, jika SDM-nya tiap bulan kita breakdown sampai 5 tahun, operasional juga harus kita breakdown. Operasional saya mau minimal syaratnya harus ada SOP, punya perencanaan. Nanti saya menjalankan seperti ini. Jadi teman-teman mahasiswa punya flowchart, terus punya produksi seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Seperti kampus kan, kampus ini operasionalnya apa? Harus ada SAP-nya, Satuan Acara Perkuliahan. Kemudian mulai jam sekian, dosen harus seperti apa, materi seperti apa, mahasiswa seperti apa, teknikalnya harus diceritakan. Jadi kampus BINUS waktu bikin kampus juga tidak nunggu nanti jalan, kita lihat, baru kita buat SOP. Tidak. Harus dibuat plan, SOP-nya seperti ini. Nah, dalam perjalanan, SOP itu bisa kita perbaikin. Oke. Nah, tetapi kan sekarang zaman sudah maju, sudah online. Operasional itu bisa nggak kita nyontek orang? Boleh. Dengan modifikasi? Boleh. Produk nyontek orang? Boleh. Modifikasi. Sistem juga boleh nyontek dengan modifikasi? Boleh. Yang penting ada novelty-nya. Wah, kok jadi kayak ngomong disertasi ya, novelty, kebaruannya. Nah, kembali. Poin ketiga, finansial. Finansial yang pertama yang tentukan, teman-teman mahasiswa harus menentukan modal originalnya ya. Modal original ada 3, modal awal, modal operasional, modal tak terduga. Nah, ini harus dihitung supaya kita tahu modal awalnya itu perlu berapa. Oke, untuk menjual aplikasi program ke orang, saya perlu modal paling enggak 15 juta. Lah, untuk apa, Pak?
Satu, saya harus bikin programnya. Nggak bisa bikin program, Pak. Nyuruh orang bikin program, bayar. Dan yang kedua, kita harus punya kuota untuk menjalankan itu. Ketiga, harus promosi. Promosinya gratisan. Oke, boleh. Di awal kita harus boleh gratisan. Ya, boleh gratisan. Tapi dalam perjalanan nanti tidak boleh ngandelin gratisan. Bayangkan BINUS itu sudah luar biasa ngetop, promosinya masih ngandelin gratisan, kan nggak bisa. Nanti orang berpikir qualified atau tidak. Nah, di finansial ya, teman-teman mahasiswa bisnis plan harus buat detail. Nah, termasuk proyeksi tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Nah, ini penting ya. Lupa kok sampai iya, kita harus punya proyeksi karena apa? Kita mau menawarkan orang untuk investasi. Contohnya kalau kita mau beli saham, kita baca apa? Profil perusahaan tersebut kan? Kemudian laporan income statement dia kan selama sekian tahun kan? Itu udah terjadi. Lupa ini belum terjadi kok saya bikin. Ini namanya proyeksi. Nah, tapi proyeksi yang kita buat ini tidak boleh asal bunyi. Oke Pak, nanti tahun ke-5 omset saya, restoran saya 1 miliar per bulan. Wah, gede amat. Mungkin 1 miliar per bulan sehari hanya 30 juta. 30 sampai 33 juta. Itu mungkin, ya, mungkin. Ya, jadi, finansial ini nanti orang akan tanya, kan? Jadi detail-detailnya, modal awalnya seperti apa, modal operasional, modal tak terduganya apa. Termasuk di dalam finansial, nanti kita akan lihat masuk bagian target. Nah, marketing ini mendukung bagian finansial. Finansial harus koordinasi dengan marketing. Dia sebutkan, oke, saya punya target finansial harus seperti ini. Apa finansialnya? Dalam bentuk income statement. Income statement, apa itu? Laporan rugi laba, proyeksi tahun ke-1, tahun ke-2, sampai tahun ke-5. Nah, ini orang marketing akan ditawarkan. Ini proyeksi saya mendapatkan sales revenue sekian. Nah, sales revenue sekian selama setahun sekian, berarti tiap bulan harus sekian. Di breakdown. Sama seperti di hotel saya, itu setahun harus target sekian miliar. Saya nggak perlu sebutin ya. Hampir 40 miliar setahun omsetnya. Berarti tiap bulan harus 3 miliar. Tapi tidak bisa sama kita bagi. Oh, untuk bulan-bulan yang libur, akhir tahun bebannya lebih besar, 5 miliar. Di bulan yang sepi, mungkin 2 miliar. Itu hanya contoh-contoh. Nah, itu di breakdown. Nah, bagian marketing itu adalah mendukung. Agar omset itu bisa tercapai, saya harus melakukan apa? Kalau saya dagangnya hanya nawarin ke teman-teman saya yang kenal, omset 2-3 miliar per bulan tidak akan tercapai. Jadi selain ke teman, saya harus memperluas penetrasi bisnis saya, promosi saya kemana? Ke sosial media yang gratis dan sosial media yang berbayar. Nah, itu contohnya ya. Nah, di bagian terakhir, bisnis plan ini adalah harus ada target. Tadi saya di awal selalu ada target ya. Bisnis plan itu harus ada target 5 tahun ke depan seperti apa. Tahun ke-4, tahun ke-3, ke-2, ke-1, per bulan. Nah, target-target tadi itu akan dikerjakan oleh bagian marketing. SDN-nya juga harus siap. Kita mau jualan ayam geprek, omset 1 hari 20 juta, kalau waiternya cuma 3, ya enggak. Waiternya 3, bagian dapurnya hanya 2, ya itu nggak masuk akal. Nah, ini contoh-contoh ya. Oke, jadi investor pada waktu ditawarkan bisnis plan ini, pertanyaan pertama adalah apa? Tawarkan, oke, mau join nggak Pak? 1 juta. Apa ide bisnis? Ya oke dah, 1 juta. 10 juta, ya, nggak oke lagi ya. Konsepnya harus detail, hitungannya harus detail. Karena 10 juta. Kalau diajak lagi, Pak Rama disuruh join bisnis saya, Pak mau join Pak 100 juta. Pak Rama juga pasti akan menanyakan detailnya apa. Ini penipuan atau tidak. Nah, sekarang lagi musim penipuan ya. Bukan penipuan sekarang. Dari zaman dulu tuh penipu tuh ada aja. Saya heran juga ya. Penipu sendiri tuh melakukan regenerasi terus ya. Penipu itu ya. Penipuan juga bisnis tuh. Itu bisnisnya ya. Jadi bisnisnya penipu adalah menipu itu ya. Hati-hati. Jadi investor kalau kita tawarkan join 100 juta, 200 juta, dia akan tanya target
pertanyaan pertama adalah payback period investasi saya berapa? Saya naruh 100 juta nih. Ini namanya modal di awal. 100 juta itu kembali berapa? Bukan kembali berapa, kembali kapan? Oh, dijawab gampang Pak, kembali 3 tahun Pak. Nah, dia akan tanya lagi, setelah kembali 3 tahun, di luar uang modal yang saya tanam, saya mendapatkan net profit berapa? Nah, oh sekian. Nanti akan tanya lagi, kok bisa mencapai ini? Caranya gimana? Marketing akan ditanya. Ya, jadi ini akan selalu terjadi. Jadi kalau orang mengajak orang investasi, nah pertanyaan, loh Pak, ini yang tadi Pak Rama bilang paling susah adalah mengajak orang investasi. Ya memang susah Pak. Memang susah. 100 kali kita nawarin, 99 ditolak. Dicurigain, jangan-jangan nipuin. Saya pernah waktu saya kuliah di Prasetya Mulia, saya punya project. Nah, project itu udah saya siapkan detailnya. Kemudian saya bikin market, saya project itu properti ya. Kemudian saya bikin market, saya bikin pameran. Saya bikin pameran tidak main-main ya, bikin pameran itu di jembatan penghubung Pondok Indah Mall. Kan ada kan jembatan penghubung di bagian selatan dan utara, ada kan? Nah, itu kan suka ada pameran. Nah, saya pameran di sana. Pada waktu saya pameran, saya jaga sendiri. Ya, karena saya nggak kuat bayar SPG ya. Saya untuk menghemat, saya jaga sendiri, saya menjelaskan sendiri. Kalau ada orang tanya, muncul rombongan teman-teman saya, teman-teman kuliah saya di Prasetya Mulia. Dia lihat ini ketawa-tawa. Setelah itu mereka pergi. Nah, setelah pergi, itu ada bisik-bisik di belakang saya. Bahwa project saya itu penipuan. Nah, yang penipuan itu, yang lapor teman saya yang lain, cerita, itu dia bilang penipuan. Saya ketawa aja. Nah, tapi kita nggak perlu sakit hati, karena itu akan terjadi ya. Kalau kita ngajak bisnis orang, itu ada suara-suara miring, penipuan, nggak jelas apa. Nah, itulah intinya. Berarti teman-teman mahasiswa, buatlah bisnis plan sedetail mungkin. Supaya probabilitas dianggap penipuan itu semakin kecil. Nah, bisnis plan yang detail ini tidak menjamin orang investor itu akan join. Nah, ingat ya, bisnis plan yang rapi, detail, dan bagus meyakinkan tidak menjamin orang akan join. Apalagi kalau kita tidak membuat secara detail dan rapi. Nah, itu ya. Bisnis itu, sesuatu yang disiapkan dengan baik, tidak menjamin akan lancar. Tetapi memperbesar probabilitas lancarnya. Probabilitas lancar itu semakin besar. Nah, kalau kita tidak siapkan dengan lancar, dengan baik, lancarnya itu udah pasti semakin kecil. Nah, itu ya, jadi intinya. Jadi pertanyaannya adalah, apa modal kita untuk mencari para investor? Adalah hanya satu, membuat bisnis plan secara detail. Membuat bisnis plan secara detail itu adalah menampilkan data-data survei di lapangan secara benar. Jadi jangan comot-comot, bikin ini pesaingnya sekian. Nah, jadi ini juga saya lakukan pada waktu saya ingin membuat resort di Belitung. Kalau ada yang dari daerah Belitung, saya nggak perlu sebutin namanya, saya survei berapa jumlah hotel yang ada di Belitung dari level tinggi sampai level yang nggak jelas. Karena zaman sekarang itu yang disebut hotel itu macam-macam ya. Hotel bintang 5, 4, 3, 2, 1, hotel budget, sampai ruko pun, sampai kos-kosan pun nggak mau jadi kos-kosan, disebut resident. Jadi itu saya hitung. Saya hitung jumlah hotel di seluruh Pulau Belitung. Nah, saya hitung. Kemudian saya hitung berapa jumlah tamu yang datang lewat pesawat. Jadi saya ke bandara, saya cek, saya mintain data-data trafficnya. Nah, itu yang akan kita pakai di bisnis plan kita. Ini penting ya, jangan mengajak orang berinvestasi kalau kita tidak punya bisnis plan secara detail. Pak, bisnis plan yang detail itu berapa? Nggak ada bisnis plan detail itu hanya 10 lembar, 5 lembar. Bisnis plan yang detail itu minimal 40 lembar. Kalau itu serius, jadi dibuat detail.
data pendukungnya, kita riset, kita survei, tampilan produk-produk pesaing kita, produk kita mau seperti apa, kemudian SDM kita seperti apa, tadi saya bilang marketing, keuangan, operasional, itu harus dibuat detail prosesnya. Seperti kita menyusun membuat sebuah mobil, itu kan harus benar dihitung kan, nggak usah mobil lah, bikin rumah. Rumah itu kalau kita desain, itu arsitek kan harus menggambar betul pondasinya, kemudian orang sipil menghitung kekuatan pondasi ini berapa untuk 2 lantai, 3 lantai, besinya ukuran berapa, dihitung dengan benar, dengan presisi. Nah, bisnis plan itu buatlah secara presisi. Itu pun nggak menjamin orang tertarik. Nah ya, udah capek-capek nggak tertarik. Tapi itu wajib, ya wajib. Valuasi, kita masuk valuasi. Kenapa valuasi? Valuasi adalah menghitung nilai perusahaan. Kalau perusahaan udah berdiri, dihitung gampang. Ya, menghitung usaha yang sudah jalan itu gampang. Nah, ini contohnya saya kasih contoh. Unicorn, nah, ini yang udah raksasa ya, Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan sebagainya. Unicorn itu artinya asetnya 1 miliar dolar atau 14 triliun rupiah. Kalau kita datang ke kantornya Gojek, nilai bangunannya, nilai komputernya, peralatannya, dan sebagainya, ya mungkin cuma miliaran. Mungkin cuma 10 miliar, 20 miliar. Mungkin ya, saya nggak tahu, saya nggak pernah sana. Tapi kenapa bisa nilai valuasi usahanya bisa 14 triliun? Yaitu dari data, database, dari orang yang mengakses, orang yang melakukan transaksi lewat Gojek, itu adalah nilai valuasi perusahaan yang tidak terlihat, fisik, tidak fisik ya. Jadi itu adalah intangible ya, bersifat data. Seperti BINUS ini kalau kita ukur, nilainya valuasi adalah bangunan, peralatan, pendukung, dan sebagainya. Ada yang sifatnya intangible, yaitu adalah berapa jumlah dosen yang berafiliasi di sana. Kemudian berapa jumlah mahasiswa setiap tahun yang diterima, S1, S2, S3-nya. Kemudian grade-nya, kemudian sertifikasi atau penghargaan atau level-level yang dia capai itu adalah intangible. Nah, valuasi ini apa sih hubungannya dengan bisnis plan? Nah, pertanyaannya, saya tanya ke rekan-rekan mahasiswa, kok bisa ngajak orang untuk invest di bisnisnya senilai 1 miliar dari mana? Dari valuasi. Nah, valuasi dari bisnis plan yang kita buat. Bisnis plan yang kita buat detail, proyeksinya, data-data pendukung, kemudian dari itu proyeksinya, potensinya kita hitung. Ya, caranya gimana? Nah, itu namanya intangible ya. Makanya valuasi ini penting ya. Ini valuasi buat orang keuangan, cara menghitungnya ada relative valuation. Ini buat perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup. Oke, technical kita nggak ngomongin. Atau bisa juga berdasarkan discounted cash flow. Berdasarkan cash flow yang kita terima, arus kas-nya. Arus kas itu diakumulasi berdasarkan time value-nya. Nah, kalau perusahaan kita masih bisnis plan, bisa nggak divaluasi? Bisa. Misalnya, saya buka usahanya di lokasi strategis. Nah, itu udah nilai potensinya tinggi. Kedua, jumlah pesaing saya sedikit, potensinya. Ketiga, produk atau jasa yang mau saya tawarkan adalah nilai kompetitifnya tinggi. Nah, itu bisa menghitung juga. Ketiga, data-data yang kita tampilkan, proyeksi yang akan datang, kemudian strategi marketing operasional yang kita lakukan, itu adalah ada nilainya. Nah, jadi ini adalah business plan, itu adalah menjual keyakinan. Nah, keyakinan itu nilai menjadi besar kalau di data detail kita ada. Ya, ini sebagai joke aja, teman-teman mahasiswa punya pacar, suatu hari serius datang ke orang tuanya, gimana meyakinkan orang tua bahwa nanti anaknya hidup sama saya, hidupnya akan berkecukupan dan sebagainya. Berarti punya rencana kan? Rencana yang diceritakan. Nah, rencana ceritakan lebih bagus kalau dalam bentuk kita punya notebook, kita tampilkan, atau bentuk kertas kita tampilkan. Oke. Jadi, bisnis plan ini sangat penting ya. Jangan dianggap lucu, dianggap nggak penting. Jadi kalau bagaimana mengajak orang berinvestasi kalau bisnis plan-nya tidak jelas, tidak detail ya.
Oke, nah investor itu macam-macam. Ada yang disebut kita bisa dapatkan sumber dana dari bank. Ya, dari bank, dari angel investor, dari peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu kita pinjam uang dari koperasi, dari fintech, dari BPR. BPR itu masuk, BPR itu kan bank perkreditan rakyat, masuk bank. Oke, nanti kita lihat ya, dari venture kapitalis, yaitu orang-orang yang punya usaha yang memang berinvestasi. Atau dari personal investor. Oke, Pak. Suara masih oke, Pak? Oke, Pak. Oke, thank you. Saya ngeri nih. Oke, jadi teman-teman mahasiswa bisa, nah ini jalan keluarnya pinjam dari bank. Tapi kalau masih muda, umur 20, pinjam ke bank, dipercaya tidak? Ya, jujur aja enggak. Jujur aja belum. Karena datang ke bank itu memang ribet. Satu, harus punya agunan. Bank itu nggak mau pinjemin kalau nggak punya agunan. Agunan atau hipotek. Nah, agunan itu apa? Agunan itu bisa properti, bisa tanah, bisa proyek, bisa sebagainya. Nah, kok ada Pak perusahaan yang bisa agunannya dalam bentuk proyek? Bisa. Proyek itu artinya apa? Ya, ada detailnya, ada ya, tanahnya ada, proyeknya ada, proyeksinya juga ada. Nah, jadi kalau ke bank, buat pemula ini sangat berat ya, karena kalau kita mengagunkan 3-4 bulan macet, siap-siap dilelang. Jadi agunan kita akan dilelang. Jadi kalau mahasiswa memulai usaha ini mau agunan gimana nih? Nah, itu apakah dari properti, oh saya ada Pak, datang ke bank, sertifikat orang tuanya dibawa. Oke, ini harus izin orang tuanya ya. Jangan sampai mengagunkan propertinya, kemudian orang tuanya nggak setuju nih, hati-hati. Karena perbankan di Indonesia sekarang itu kan berat. Berat memberi pinjaman. Bank itu kan tugasnya dua, menerima orang nitip uang, dan uang titipan itu dijadikan untuk pinjaman ke masyarakat. Bank sekarang sulit ya. Kalau di bank zaman dulu mudah ya. Bank tahun 90, awal 2000, makanya bank dulu itu kita banyak kebocoran, pondasi perbankan Indonesia itu banyak yang rontok karena pondasinya tidak kuat. Pondasinya bank zaman dulu itu CAR-nya, capital asset ratio-nya itu di bawah 4%. Kalau sekarang itu kan di atas 8%. Makanya zaman dulu orang pinjam, saudaranya, teman, kenalan bisa, walaupun agunannya nggak ada. Dulu bisa dikeluarin. Sekarang nggak bisa, harus disiplin. Ya, kalau nggak nanti jebol. Jadi buat ini tidak saya sarankan buat pemula. Nah, jangan sampai iseng ya, pinjam uang dari KTA. Jangan ya, ini jangan sampai pinjam KTA untuk menjalankan bisnis. Kecuali ada syaratnya, kecuali kita perlu uang besar sesaat, langsung barang itu langsung dijual, selisih berapa hari langsung uang masuk. Nah, itu boleh. KTA hanya boleh dijadikan sumber permodalan apabila seperti contoh yang saya berikan tadi. Nah, KTA itu bunganya tinggi ya. Kalau makanya KTA itu sales-nya selalu nawarin agar kita tuh KTA minimal 3 tahun. Kalau lebih cepat dari 3 tahun, dia nggak suka. Kenapa? Karena 3 tahun itu bunganya paling optimal. Bunganya optimal buat yang meminjamkan. Tapi menjadi jerat di leher buat yang minjem. 3 tahun itu bisa 50%. Ya, jadi hati-hati teman-teman, jangan sekali-kali meminjam uang dari KTA. Kenapa saya tahu? Karena saya salah satu bisnisnya dulu ya, itu bikin perusahaan KTA. Saya tuh dulu punya usaha KTA. KTA yang kita suka terima itu bukan punyanya bank. Itu adalah rekanan. Jadi bank itu nggak pernah nawarin. Yang nawarin KTA itu adalah perusahaan rekanan bank. Jadi saya pengalaman detailnya itu cukup tahu persis. Jadi saya sarankan jangan. Oke, bagi pemula sangat berat ya. Nah, yang kedua, angel investor. Jadi ini sumber investor adalah orang-orang yang di awal. Nah, ini
kita, teman kita, orang tua kita, saudara kita, atau orang yang percaya kita, yang tidak mengharapkan return biasanya. Nah ini saya pernah ya, tahun 90 sekian, pada waktu saya mendevelop komersial area, properti, waktu itu saya hitung nilai proyeknya 14 miliar, ini tahun 90-an. Uang yang saya perlukan untuk running, untuk startup, nah, sekarang startup ya, dulu untuk modal awalnya kurang lebih 1,5 miliar. Tapi saya nggak punya uang. Tapi teman-teman, ada teman saya yang membantu saya sebagai angel investor meminjamkan 150 juta. Tapi kita ada perjanjian. Nah, 150 juta itu akhirnya saya bukan pakai 1,5 miliar karena nggak punya uang, saya hanya pakai uang 150 juta dan uang saya pribadi yang ada 100 juta. Jadi saya punya uang 100 plus 150, 250 juta, 150 pinjaman. Itu yang saya pakai mengurus perizinan di notaris, bikin market, mendesain, kemudian apa? Melakukan kegiatan promosi. Akhirnya proyek itu singkat cerita itu adalah angel investor. Angel investor uangnya harus dikembalikan. Wajib ya, jangan orang memberi ini kita lupa ya, itu wajib dikembalikan. Kalau perlu kalau bisnis kita berjalan, kita kembalikan dengan return. Ya, walaupun orang itu tidak minta return, kita sebaiknya kalau udah berhasil, kecuali kita nggak berhasil ya, kita usahakan kembalikan pokoknya. Kalau kita berhasil, kita kembalikan return. Tapi ingat ya, angel investor itu sebaiknya bikin perjanjian. Bikin perjanjian simpel di atas materi. Hukum, berkekuatan hukum. Nah ini contohnya, ini yang dari slide-nya Binus, Tokopedia, itu ada, itu namanya Angin itu, Angel Investment Network Indonesia, dan Victor Fungkong. Nah ini adalah angel, jadi Tokopedia itu awal-awal berdiri, itu ada angel investor juga. Mungkin dia mendanai di awal mungkin 1-2 miliar. Mungkin ya, mungkin. Saya nggak tahu persis. Karena saya dengar-dengar Tokopedia ini yang bikin kan anak mahasiswa UB juga kan? Angkatan 2006 atau 2007, kalau nggak salah. Oke, yang kedua ini penting. Sumber keuangan itu dari mana? Dari peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu kita pinjam dari koperasi, lembaga simpan pinjam desa, atau sekarang modelnya vintage ya, vintage, financial technology. Tapi hati-hati ya, vintage itu bunganya, vintage yang resmi itu bunganya nggak besar, tapi besar juga. Vintage yang resmi itu bunganya setahun bisa belasan persen, bisa sampai 20%, itu resmi. Kalau kita pinjam di bank, bunganya kecil ya, 8 atau 9%. Kalau di vintage atau BPR itu 20-22%. Jadi perhatikan ya, kalau bisnisnya return-nya hanya 25%, jangan pinjam dari sini. Jangan pinjam dari peer-to-peer lending. Tapi kalau return-nya sampai tinggi, nah boleh. Tapi saya tidak cocok. Di sini nggak cocok. Nah, vintage itu hati-hati juga, karena yang vintage itu 70% yang beredar itu ilegal. Nah, tahunya dari mana, Pak? Dicek di OJK, dia terdaftar nggak, di listnya ada nggak? Nah, dicek. Kedua, ngeceknya apa? Bunganya. Kalau bunga vintage ilegal itu luar biasa ya. Bunganya itu misalnya 0,25%. Nah, orang tergiur kan? Dikiranya 0,25% per bulan. Enggak, itu enggak ada. 0,25% per hari. Dia enggak kasih tahu per hari. Nanti begitu ini per hari. Berarti sebulan berapa itu? 7,5%. Berarti setahun berapa? 7,5 kali 12, berapa itu? 90%. Bayangkan kita pinjam 50 juta, kembalinya 90% dari 50 juta, 45 juta. Belum termasuk kalau terlambat denda-denda. Nah, ini hati-hati ya. Saya tidak menyarankan seperti ini. Buat pelaku UMKM, UMKM itu apa? Kita itu potensinya saat ini adalah UMKM, usaha mikro. Usaha mikro itu di bawah 125 juta asetnya. Permodalannya di bawah 125 juta.
Kalau kecil di atas mikro itu kan usaha kecil ya, antara 125 sampai 500 juta. Kalau medium itu 500 sampai 5 miliar. Di atas 5 miliar usaha besar. Oke, ini jelas ya. Saya ini menceritakan, ini real di lapangan terjadi. Banyak orang menawarkan pinjaman uang untuk usaha. Jadi lebih aman mana kalau punya mobil boleh di refinance lagi. Kalau mobilnya dulu kredit sudah lunas, bisa di re-kredit lagi. Itu lebih aman. Bunganya cukup besar, tapi tidak sebesar peer-to-peer lending. Oke, yang ketiga venture capitalist. Venture capitalist, bisnis plan kita udah bagus, ada prototype, ada contohnya, kita mempresentasikan ke venture capitalist. Venture capitalist itu bisa perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk berinvestasi di bisnis plan kita. Nah, ada loh perusahaan venture capitalist di Indonesia banyak loh, cuma mungkin nggak populer. Akan ada perusahaan-perusahaan yang venture capitalist spesialis bukan bisnis plan aja, dia spesialis perusahaan yang lagi decline, perusahaan yang lagi buruk dibeli murah. Ingat ya, perusahaan yang lagi buruk dibeli murah, dia betulin, dia sehatin, setahun kemudian dijual dengan harga 5 kali lipat. Itu sama seperti saat ini. Saat ini buat orang yang punya uang sangat banyak dan nganggur, ini saatnya beli properti. Beli properti, investasi saham. Saya hanya contoh aja. Karena di saat ini kondisinya lagi turun harganya. Nah, ini oke, kita balik lagi ya. Venture capitalist itu apa? Dia akan minta presentasi. Presentasi bisnis plan, contoh produknya, proyeksi keuntungan, valuasi bisnis, dan pembagian share. Ini di layar ya. Wajib presentasi, produknya seperti apa dicontohkan. Kemudian proyeksi keuntungan harus dijelaskan. Valuasi bisnisnya nilainya berapa, kemudian pembagian share. Contohnya, kita presentasi kayak audisi ya. Audisi nyanyi, audisi pelawak, audisi, kan banyak ya. Audisi bisnis plan itu startup belum populer di Indonesia. Harusnya di acara TV ini harus ada ya. Acara namanya, ya nama boleh diakalin ya, adalah mendatangkan para jurinya adalah venture capitalist. Kalau di pesertanya adalah orang yang mempunyai bisnis plan yang perlu modal. Nah, nanti tinggal ditawarkan pembagian share-nya. Oke, ini bisnis seperti ini, bla 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 bla, proyeksi ini, contoh produknya ini, nanti begini, saya membutuhkan uang 100 juta. Kalau tertarik, saya akan bagi share saya 100 juta itu 30%. Berarti bisnis saya nilainya 333 juta. Kalau orang investasi 100%, 100 juta artinya 30%. Betul ya? Nah, tinggal venture capitalist itu ngecek tertarik atau tidak. Kalau tertarik, dia akan melakukan diskusi lebih lanjut. Diskusi, oke, saya mau ikut 100 juta, tapi nilai saya bukan 30%, tapi itu adalah 50%, 51%. Nah, tergantung yang punya bisnis startup ini, apakah dia bersikukuh mempertahankan, yakin atau tidak. Kalau yakin, kalau dealnya seperti apa. Nah, kalau di ini saya contek dari acara TV namanya Shark Tank ya, Shark Tank atau Techstorm ya, Techstorm atau Shark Tank di acara TV. Kalau TV kabel itu ada tuh. Jadi di acara Shark Tank itu orang yang punya bisnis plan atau bisnis yang sudah jalan tapi belum berkembang itu boleh presentasi di depan para venture capitalist. Kemudian mempresentasikan produknya, proyeksinya, meyakinkan. Tapi percayalah dari 20 itu yang menarik biasanya cuma 1. Itu udah luar biasa ya. Jadi mungkin BINUS mungkin sudah melakukan ya, bisa mahasiswa udah jadi, udah ini investornya kok nggak ada. Mengundang dari pihak luar, mengundang di luar, datang ke kampus, ada semacam presentasi, mahasiswa presentasi, tapi mahasiswanya harus bagus juga presentasi dan data-datanya harus konkret. Supaya jangan investornya udah tertarik, ternyata tidak siap.
Nah, ini penting ya. Saya lebih suka yang tadi ya, lebih suka ini venture capitalist. Jadi ini benar-benar profesional, kita mendatangkan orang yang tertarik. Nah, personal investor ini saya teman, saudara, kita kesulitan keuangan, kita join nama rame-rame. Ini saya lakukan pada waktu di awal tahun 90-an. Ngajak saudara, ngajak ini. Nah, biasanya contohnya kita bikin project ya. Saya pernah bikin restoran tapi nggak jadi, itu di Ancol ya, tahun 2000 awal ya. Saya mau bikin restoran, perlu restoran besar, perlu investasi 5 miliar. Saat itu 5 miliar saat itu cukup besar. Nah, saya ngajak 5 orang untuk join masing-masing 1 miliar. Nah, tapi satu itu saya hitung senilai 20%. Ya, jadi 5 orang itu 20%, masing-masing 1 miliar. Tetapi saya memasukkan bisnis plan saya sebagai golden share. Golden share ini artinya saya nawarin saya nggak uang, tapi saya join bisnisnya. Jadi join bisnis plan, dan itu senilai saya hitung 1 miliar. Nah, itu contoh bahwa kita bisa mengajak orang, kita nggak punya uang, kita menawarkan bisnis kita dalam bentuk golden share. Nah, golden share ini apa? Misalnya senilai 20%. Saya minta 20%, 4-5 orang lain join masing-masing semiliar. Nah, kemudian saya membuat perjanjian 3-5 tahun setelah bisnis itu jalan, saya boleh keluar dan minta bagian saya senilai 20%. Paham ini ya? Jadi ini bisa dilakukan. Sulit. Karena meyakinkan orang ya, meyakinkan orang. Jadi kita setelah 3 atau 5 tahun dari sekarang. Itu ya. Nah, ini contohnya ada kan orang bisnis kondotel, kondominium hotel. Kita memiliki hotel hanya 1 kamar, ada kan? 1 kamar, terus kita boleh memakai gratis setahun 21 hari. Sisanya kita mendapat pembagian keuntungan. Nah, ini adalah contoh orang itu membuat hotel, tapi kekurangan dana, mengajak orang untuk berinvestasi memiliki 1 hotel, 1 kamar. 500 juta. Nah, itu seperti itu. Nah, personal investor ini bisa temennya. Saya waktu di awal-awal ngajak temen join, ya, Selain join uang dikit-dikit, kita join uang. Jadi buat teman-teman kalau pusing, boleh mulai sekarang. Bapak, Ibu dosen, kalau mau bikin bisnis, training, bisa join dengan temennya. Tapi tolong ya, kalau menjalankan bisnis itu tidak boleh main-main, harus serius. Kalau main-main, hasilnya akan main-main. Kalau serius, hasilnya serius. Ini penting ya. Nah, investor itu ada 3 ini ya. Saya tulis ada pre-investor, hanya membantu di awal saja. Ada passive investor, invest dalam jumlah besar, tapi tidak mengharapkan hasilnya secara cepat. Nah, itu yang disebut dengan long term investment. Aktif investor. Nah, ini saya menyebutnya trader ya. Trader itu apa? Saya ikut bisnis itu 1 miliar, tapi operasional saya mendapat report tiap bulan. Saya boleh komentar-komentar dan boleh komplain. Itu namanya aktif investor. Kalau penjualan turun, dia komplain. Kok bulan ini turun? Dia cerewet. Nah, biasanya aktif investor ini menanamkan uangnya dalam jumlah besar. Ini kalau dalam dunia saham, aktif investor itu orang yang beli saham, pagi beli, sore dijual. Itu aktif investor. Pagi dijual, sore beli lagi. Aktif investor. Saya kebetulan pemain saham juga, walaupun saya 80% lebih banyak pasif investor. Karena saya pemain saham untuk jangka panjang. Jangka panjang itu bukan 10 tahun, setahun, 2 tahun. Nah, sisanya 20%-nya saya aktif. Kalau mau iseng hari ini, saya mau iseng, lihat dia tertarik. Nah, tapi saya nggak mau terikat itu ya. Personal investor ini bisa dari teman, dari orang, atau siapa saja. Oke, jadi tadi udah lihat ya, ada dari bank, kita bisa mendapatkan uang dari bank, dari angel investor, orang dekat, peer-to-peer lending, dari lembaga yang rentenir. Sebetulnya peer-to-peer lending itu rentenir ya, hati-hati ini ya.
Kalau nggak bisa menghitung bisnisnya dengan baik, bisa terjerat ini. Venture kapitalis ini cenderung profesional. Personal investor ini biasanya orang-orang dekat. Nah, tipe funding juga sama, ini levelnya dari angel, seed, venture ya. Ini ada di teori saja. Angel itu jika bisnis kita masih kecil. Ya, biasanya levelnya seperti ini. Kalau bisnis kita sudah nilainya sudah 10.000 itu berapa? 10.140 juta. Ya, 10.140 juta. 10.140 juta itu nggak besar loh. Kita punya warung aja. Bayangkan, kalau kita punya warung omsetnya sehari 3 juta, sebulan itu omsetnya udah 100 juta. Itu udah masuk di, kalau di manage dengan baik, itu udah masuk kualifikasi ini, hampir masuk $10.000, artinya 140 juta nilai transaksinya. Nah, bisa sampai 2 juta dolar ya. Nah, nanti masuk ke venture. Venture jika usaha kita tuh udah nilainya 1 juta dolar sampai 20 juta, 1 juta berarti 14 miliar. Ya, 14 miliar sampai 20 juta dolar, 20 juta itu berapa? 280 miliar. Nanti kalau di atasnya lagi, grade C, nah ini udah di atas 10 juta dolar. 10 juta dolar itu ya 140 miliar. Nah ini levelnya binus ke atas lah ya, udah kelas atas. Contoh, saya beri contoh. Ini saya menceritakan cepat supaya saya takut sinyal saya ini kurang bagus ya. Contoh ini, contoh perusahaan yang ada kita, contohnya The Cost. Ya, The Cost ini contoh perusahaan, apa itu slogannya? Rasa bintang 5, harga kaki 5. Bener masih begitu enggak ya? Udah lama saya enggak. Ini The Cost, ini adalah contoh bisnis yang membesar, yang dimulai dari bisnis plan. Ini yang bikin 7 orang, teman-teman saya di Universitas Parahyangan, 7 orang, makanya perusahaannya namanya ET-nya itu 7 pendekar bodoh. Nah ini The Cost. The Cost itu punya target loh ya. Ya target dalam 3 tahun ke depan masuk ke bursa efek, entah sudah masuk atau belum. Dia ingin valuasinya 3 triliun. Bayangkan dulu buka usaha iseng-iseng. Sekarang ditargetkan 3 tahun lagi nilainya 3 triliun. Setelah 3 triliun gimana? Dia lepas seluruh sahamnya, dia ambil 3 triliunnya dibagi rata. Perusahaan itu mau dilepas. Contoh yang kedua, Diandra. Pernah dengar ya? Diandra ngadain pameran INS, Indonesia International Motor Show, yang di PRJ itu. Itu bisnis plan yang dimulai alumni anak Prasmul tahun 90-an. Tahun 93 atau 94. Dari bisnis plan yang dibuat, sekarang menjadi bisnis yang nilainya valuasinya triliun. Diandra ini kan sekarang pecah kan? Pecah ke Serpong itu. Serpong itu yang suka ngadain pameran ICE, Serpong, International Convention Exhibition. Nah itu pecah dari Diandra itu. Ada lagi merek baju, kaos, Jitu, itu dari bisnis plan. 3M, ini teman saya juga. Nenny's Kitchen, pernah makan di restoran Nenny's Kitchen? Nah, ini yang punya teman saya juga. Ya, ada lagi yang besar ini, Sintesis Developer. Di Kemang kan ada Kemang Sintesis Apartment kan, dan di ada Basura City. Nah itu yang punya PT Sintesis ini teman saya juga. Kebetulan teman saya ini punya perusahaan perhiasan yang disebut dengan itu apa itu? Perhiasan yang banyak di mall itu namanya apa ya? Saya lupa sendiri. Lupa nih. Pokoknya ngetop deh ya. Nah, itu kebetulan teman saya namanya Stefan. Poin yang terakhir contoh adalah developer kontraktor Pulau Intan. Nah, ini kalau dosen-dosen pasti tahu semua nih. Pulau Intan itu kan kontraktor developer besar di Indonesia. Nah, itu yang bikin 3 orang. Orang Unpar. Jadi salah satunya orang Unpar angkatan 81. Orang Bangka, orang Pontianak, satu lagi saya lupa. Nah, namanya Pak Ben itu siapa itu. Nah, itu contoh dimulai dari bisnis plan, setelah sekian puluh tahun bisnis itu bisa menjadi kelas nasional. Ya.
Jadi saya memberi contoh ini, kalau saya masih standar, masih kecil lah ya, masih mikro. Jadi saya memberi contoh yang benar-benar real di lapangan, ini dimulai dari business plan. Oke Pak, saya cepat aja, ada pertanyaan, silakan Pak. Baik, ya, terima kasih Pak Alim sebelumnya. Baik, untuk teman-teman, karena ini menarik ya tentang investasi, pasti kalau kita onsite pun, ya kan, face to face, pasti teman-teman tuh banyak yang tanya tuh tentang masalah investasi ini, ya kan. Oke, sekarang dipersilakan yang mau bertanya atau mau kasih advice segala macam, silakan teman-teman yang mau tanya atau ada yang mau bicara di sini. Saya mau nanya, Pak. Ya, boleh. Yang Pak mau nanya, misalkan kita kondisi yang sekarang itu mau invest ke bisnis dalam skala kecil, ya kan, misalkan teman lah. Halo? Ya, kedengeran. Ayo. Nah, kan kalau pasti ya buat cegah hal-hal yang enggak kan bisa diamankan pakai kontrak bisnis ya, jalur kontrak gitu. Nah, kira-kira kalau soal apa yang paling umum kalau pakai investasi ke bisnis orang, gitu, Pak? Kasih. Suaranya putus-putus Pak ya. Putus ya. Coba. Gimana? Maksudnya gimana maksudnya? Kira-kira klausal yang umum investasi bis putus-putus ya, Pak? Coba bicaranya pelan-pelan. Teman-teman mahasiswa, saya hanya merimain, investasi ini bukan kita yang berinvestasi loh ya. Kita mengajak orang berinvestasi di bisnis plan kita. Pertanyaannya apa ya? Kalau tadi saya nggak jelas ya, kalau pertanyaannya misalnya kita investasi apa, bukan. Topik hari ini bukan kita investasi apa, tapi mengajak orang untuk berinvestasi di bisnis plan kita. Kalau ditanya, kondisi sekarang sulit. Pasti lebih sulit. Sekarang bisnis yang sudah jalan aja lagi kesulitan. Apalagi saat ini menjalankan bisnis mengajak orang investasi tentu lebih sulit. Itu kenyataan. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan ya. Bukan berarti tidak bisa dilakukan. Tetap bisa. Kesulitannya makin dekat. Silakan Pak. Ya, ya oke. Siapa yang mau tanya lagi? Silakan. Silakan bisa langsung terus di chat atau langsung ngomong ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Mungkin dia chat private kepada saya. Oh oke di chat. Saya mau bertanya, apakah investor berhak campur tangan terhadap bisnis yang kita coba bangun? Terima kasih Pak. Nah, pertanyaan seperti itu. Oke. Nah, ini jawabannya tergantung perjanjiannya Pak. Apakah dia investor pasif atau investor aktif. Kalau pasif, baik pasif maupun aktif, itu harus ada perjanjian, Pak. Nah, perjanjian ini yang harus diikutin. Jadi perjanjiannya, kalau memang disebutkan bahwa dia tidak boleh ikut dalam running operasional, ya harus disebutkan. Tetapi biasanya disebutkan tiap bulan menerima report. Nah, gitu Pak. Tapi kalau dia mengusulkan, boleh mengusulkan tapi tidak menentukan. Tergantung ke perjanjiannya, Pak. Ya. Oke, saya kira begitu jawabannya. Ya. Tadi ini yang bertanya Ari ya. Oke, baik. Berikutnya, ada yang mau bertanya? Silakan. Masalah investasi. Ayo semangat ini apa? Ya, mungkin gini Pak. Ya, silakan. Untuk aktif investor sendiri berarti nggak perlu menjadi pemegang saham mayoritas gitu Pak? Nggak harus. Makanya pada waktu kita menawarkan
orang untuk investasi tergantung negonya. Negonya seberapa yakin kita. Nah, terjadi nego di sana. Apakah dia mau mayoritas atau tidak. Nah, kalau tidak cocok, ya tidak terjadi kerjasama, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita di sananya kekeh, bersikukuh, mau 50% lebih, nah kitanya tidak mau, ya tidak jadi. Tapi kalau kitanya mau, ya silahkan. Kembali ke masing-masing. Gitu, Pak. Tapi saya pribadi, kalau kerja sama orang, saya selalu tidak ingin kontrol itu di tangan orang. Itu saya. Jadi kalau dikontrol orang, biasanya tidak terjadi kerjasama. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita punya keluasan dalam menjalankan sebagai pelaku usaha ya. Jadi punya keluasan dalam menjalankan usahanya itu. Ya kan. Jadi oke, kita memang ada investor yang datang ke kita ya kan. Tapi kita adalah si ownernya kan, kita sebagai CEO ya kan. Kita si decision maker ya. Jadi biasanya nih, nah ini Pak ada pertanyaan Pak, misalnya family company Pak, gimana caranya nih Pak biar agar family company ini bisa sustainable Pak, ya kan biasanya family company ini kan banyak masalah nih Pak. Nah itu gimana Pak kiat-kiatnya? Ada pertanyaan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Perusahaan family, tidak semua perusahaan family jelek. Ada perusahaan family yang bagus, ada perusahaan family yang mungkin kurang bagus. Binus itu perusahaan family, kalau nggak salah Pak ya, mohon maaf ya. Dan tetap bagus kan Binus ya. Nah, dan tetap bagus. Syarat untuk bagus itu harus tetap bagus, SDM-nya harus orang profesional Pak. SDM itu harus profesional. Kan nggak bisa kita taruh rektornya, dekannya, kerabat keluarga itu nanti menjadi kecenderungan tidak, itu harusnya profesional. Nanti rektor menjadi kecenderungan dekan tidak profesional. Tapi tetap taruh itu nanti menjadi itu nggak apa-apa, tidak mitikan profesional. Banyak sejarah ya Pak, family company itu di tengah jalan ya kan bermasalah terus segala macam ya kan. Ya, karena namanya family company semua merasa memiliki punya hak yang sama ya kan, sedangkan di suatu perusahaan itu harus profesional ya kan Pak. Mungkin masalah lagi, mungkin di sini juga banyak saya ketemu banyak mahasiswa ngobrol sama saya juga, rata-rata mahasiswa itu next-nya itu memang dia akan menjalankan family company itu ya kan, itu hampir rata-rata seperti itu ya kan. Nah tapi kan mereka harus jalankan kuliah ya kan, dia tahu gimana caranya profesionalisme itu, dia dapat literatur mengenai bisnis model kanvas, bisnis plan yang tadi dijelaskan oleh Pak Lim juga ya kan. Nah dengan ini teman-teman tuh punya bekal ya kan yang lebih bagus lagi. Jadi andai pun nanti next menjalankan family company tersebut ya kan, teman-teman itu jadi dapat menjadi orang yang bisa berjasa untuk mengembangkan family company itu ya kan. Bukan family company itu malah berhenti di tengah jalan ya kan. Mungkin family company itu biasanya yang bangun nih kakeknya nih ya kan, nanti begitu anaknya dia mengembangkan, nanti begitu dicucunya mungkin dia akan merusak gitu ya kan. Nah itu biasanya begitu, ada juga yang seperti itu ya kan. Tapi semua kan gimana balik lagi ke passion ya kan, passion dari para pelaku usahanya tersebut ya kan. Nah inilah yang jadi masalah juga ya kan. Kadang-kadang ada nih suatu company ya kan, family company dibangun oleh kakeknya yang notabene itu generasi X misalnya, turun ke anaknya ke generasi Y, turun lagi ke cucunya generasi Z, turun lagi ke generasi P. Nah gitu di generasi Z dan P ini, di generasi milenial ini, nah ini nih yang jadi masalahnya, masalah passion lah, gaya segala macam ya kan. Mestinya dengan kehadiran generasi yang lebih baik ini ya kan, dengan hadirnya kecanggihan teknologi ini, mestinya family company itu akan lebih baik lagi
ya kan? Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, kira-kira bisa menjawab ya. Baik, next. Ada pertanyaan lagi, silakan. Teman-teman dosen mungkin mau tanya, sharing. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu dosen, silakan. Ada Bu Iren, Bu Mutia, Bu Indira, Pak Erik, Pak Adi Bawono, Pak Yudwana, silakan untuk tambahannya. Monitor, Bapak Ibu dosen sekalian. Ya, Bu Iren kemana? Silakan, kalau mau tanya. Ini masalahnya masalah investasi nih, invest, ya kan. Memang orang invest itu ya kita sebagai, istilahnya kita sebagai pemilik ide, ya kan, pemilik ide, pelaku usaha, ya kan. Gimana caranya merayu agar investor itu bisa chemistry-nya masuk gitu dengan kita, ya kan. Modal nih banyak di luar, ya kan, kapital juga banyak di luar, ya kan, masuk ke kita, gimana caranya kita bisa merayu dengan baik dan benar, ya kan. Nah, hadirnya bisnis plan tersebut, ya kan, jadi kita tuh udah effort kita nggak usah tinggi lagi untuk menjelaskan itu semua, ya kan, dengan adanya company profile, bisnis plan di situ, breakdown segala macam, ya kan, terus kemungkinan ROI-nya kapan, ya kan, break-even point-nya seperti apa. Nah, itu semua akan menjelaskan kepada calon investor kita, sehingga investor itu yakin, ya kan. Investor itu kan ada juga memang dia tadi seperti venture capitalist itu, ya kan, dia menyebarkan capitalnya itu, ya kan, untuk kepada para pelaku usaha, ya kan. Begitu juga pemerintah saat ini, ya kan, UMKM banyak yang istilahnya nih saat ini ikut terkena dampak dari pandemi ini, ya. Jadi UMKM ini sekarang banyak banget nih, ya kan, jadi masalah, ya kan. Nah, ini karena nih menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan, jumlahnya lebih banyak, ya kan. Ini kalau nggak cepat-cepat ditolong, dikasih stimulus yang baik dari pemerintah, ya kan, istilahnya nih ada suntikan gitu, ya kan. Ini juga termasuk bagian dari invest juga nih pemerintah, ya kan. Maksudnya apa? Ini invest agar perekonomian negara ini, ya kan, tidak stuck di tengah jalan, ya kan. Nah, ini karena ini apa? Orang tuh harus nilai belanjanya itu harus ditingkatkan terus, ya kan. Jadi transaksi berjalan terus agar roda ekonomi ini nggak berhenti, ya kan. Maksudnya pemerintah ngasih BLT, ya kan, ngasih bantuan segala macam, menyuntik dana kepada pengusaha-pengusaha kecil, mikro, menengah, ya kan. Nah, itu tujuannya seperti itu, ya kan, agar semua nih jalan semua gitu, ya kan. Yang di atas terkena imbasnya itu sangat besar dampaknya untuk saat pandemi ini, ya kan, karena mereka juga, karena perusahaan yang besar-besar itu dia kalau sampai berhenti sehari aja itu dia punya apa? Dia harus punya biaya cost structure-nya itu tinggi gitu, ya kan. Kalau UMKM kan dia berhenti sehari mungkin ya berhenti, omsetnya kecil, tapi kan jumlahnya lebih banyak, ya kan. Dan ini hajat hidup orang banyak. Nah, seperti teman-teman nih, ya kan, teman-teman nih nantinya, ya kan, menjadi generasi emas, ya kan, generasi emas yang akan memikirkan gimana nih terjadinya startup, ya kan. Sekarang kan kita sudah sering nih ngomongin masalah startup, ya kan. Tujuannya yaitu, ya kan, goals kita di Binus University ini, bagaimana caranya menciptakan teman-teman ini menjadi masyarakat entrepreneur, ya, masyarakat entrepreneur, karena sesuai dengan visi misinya Binus, ya, 2 dari 3 Binusian itu harus menjadi entrepreneur atau bekerja di global company, ya. Nah, ini PR kita masih panjang nih, ya kan, termasuk juga saya di sini sebagai agent dari Binus University, dari Binus Entrepreneurship Center, gimana caranya menginfluence nih agar teman-teman ini, ya kan, punya passion itu, ya kan. Nah, makanya kita buat mata kuliah ini selalu berkembang, dinamis, ya. Mata kuliahnya pun juga harus dinamis karena mengikuti perkembangan generasi milenial saat ini, ya kan. Begitu juga kelas, ya. Kelas, sarana, prasarana kita buat seperti ini, ya kan. Bikin kelas-kelas kreatif, ya kan. Tapi sayang hari ini kelas kreatifnya nggak bisa dipakai dulu, ya kan. Nah, ini sebenarnya mata kuliah ini kita harusnya face to face, ya kan, ketemu chemistry-nya, bisa secara coaching. Nah, itu yang lebih mengena seperti itu, ya kan. Jadi teman-teman juga bisa
langsung, ya kan, tahu. Dan dosen juga seperti saya nih, bisa langsung coach pada teman-teman, terus ada misalnya ada tadi guest lecture gitu ya kan, dan dia juga bisa langsung touch sama teman-teman gitu. Ya kan, mungkin kalau dengan cara virtual gini, ya bagus nih hari ini kita lancar gitu ya kan, tiba-tiba internetnya down, tiba-tiba listriknya down ya kan, nah itu juga jadi masalah, dan itu banyak juga terjadi masalah di yang lagi sekolah juga ya kan. Nah, ini effort kita memang tinggi banget di saat pandemi ini ya kan, karena itu dibilang semester pandemi ya kan. Jadi teman-teman dan kita juga dosen ya kan, ya, jadi saya berharap nih apa yang sudah saya sampaikan, kita sampaikan di dalam satu semester ini bisa terserap dengan baik pada teman-teman ya gitu. Nah kira-kira seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Dewi Fortuna nih Pak, dari jurusan Teknik Informatika dan Statistika. Saya mau bertanya, cara menentukan valuasi untuk bisnis yang baru dibuat bagaimana ya Pak? Cara menentukan valuasinya itu Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Dewi Fortuna. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak. Cara hitung usaha yang baru ya. Pertama, bisnis plan-nya harus komplit. Bisnis plan-nya komplit, data pendukungnya komplit, kemudian potensinya, potensi itu harus dihitung. Nah, dan cara itu gimana? Satu, dengan cara kita bandingkan dengan usaha orang lain, posisinya masih di plan. Nah, nilainya berapa? Jadi, kalau belum ada trafficnya, data itu belum ada trafficnya, tentu nilai lebih kecil. Nah, kalau usaha itu sudah ada potensinya, lokasinya di mana, nanti menjalankan seperti apa. Nah, menilainya adalah kita menilai sendiri berdasarkan perbandingan orang lain. Caranya seperti itu. Itu caranya, Pak. Ya, kira-kira itu. Kita menghitung proyeksi ini nilainya 100 juta. Oh gini karena begini, nanti orang jelaskan, ini kenapa nilai 100 juta? Karena ini ada proyeksi di sini, proyeksi sini, proyeksi sini. Kemudian ini perlu permodalan barang ini begini-begini. Kemudian yang menjalankan apa? Salah satunya yang punya bisnis plan tadi. Kalau saya komitmen ini punya kompetensi tidak. Nah, kita menilai sendiri, tinggal orang yang investor tadi setuju tidak dengan nilai valuasi yang diomongkan tadi. Jika tidak setuju, ya kembali kita jadi nego. Bahwa saya menilai usaha saya ini dimulai nilainya 100 juta. Nah, kalau kita tidak cocok ya berarti tidak cocok dengan investor tadi gitu Pak. Caranya begitu Pak. Ya, siap. Nah, kira-kira bisa menjawab ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Bisa tidak kita mengembalikan uang dari angel investor berupa share dari perusahaan yang dibuat? Maksudnya share ini share mungkin share saham gitu ya Pak. Oke, nah ini kembali Pak, pada waktu angel investor itu datang menyerahkan uang, biasanya angel investor itu nggak cerewet. Nah, tidak rewel. Kitanya yang punya bisnis plan, jangan memanfaatkan ketidakrewelan itu dengan cara tidak baik. Tapi kita justru harus buatkan perjanjian. Oke, nanti kita bikin perjanjian ya. Nah, biasanya angel investor nggak usah dah. Kita bikin, jadi kita sebutkan nanti apabila uangnya dikembalikan utuh setelah sekian tahun. Yang kedua, utuh plus bunga. Yang ketiga, uangnya utuh tapi masih minta bagian. Persentase bisa juga. Atau bisa juga tidak usah dikembaliin. Nanti setelah sekian tahun, nanti bisnis sudah jalan, minta saham sekian persen. Boleh kembali ke perjanjian ya. Jadi contohnya tadi saya pernah punya usaha komersial properti. Ada orang teman saya menaruh uang 150 juta. Saya bikin perjanjian 150 jutanya tidak saya kembalikan. Tapi nanti saya kasih space usaha buat dia. Dan dia cocok. Ingat ya, jadi kalau orangnya nggak ngomong apa-apa, kita yang harus memberikan opsi pilihan. Mau nggak? Nanti saya kembaliin utuh saja, atau mau ada bunganya, atau utuh bunga plus pembagian keuntungan, atau
nggak usah saya balikin, punya saham. Nah, itu Pak. Atau bisa juga punya saham umurnya hanya 3 tahun. Setelah 3 tahun dikeluarkan, stop, dikembaliin. Nah, dulu saya kebetulan, saya nggak kasih saham, nggak kasih apa, pokoknya saya kasih tempat usaha. Dan alhamdulillah, puji syukur, sahamnya, lokasi yang saya kasih itu menghasilkan uang miliaran buat dia. Karena dia buka usaha, terus buka restorannya rame, terus malah di restoran disewa orang lain dengan nilai yang tinggi bertahun-tahun. Itu contoh yang terjadi, Pak. Ya. Kembali ke kitanya, Pak. Apakah kita maunya seperti apa perjanjian? Kalau tidak ada perjanjian, buatlah perjanjian. Kitanya harus proaktif, mengajak orang, nih kita bikin perjanjian, Pak, supaya Bapak kan udah bantu saya nih. Saya bikin supaya ini untuk membantu saya mengingatkan kewajiban saya gitu. Itu Pak, silakan. Nah, ya. Jadi intinya balik lagi ke perjanjian. Jadi setiap langkah itu semua perjanjian saat ini ya. Semua itu harus ada evidence-nya. Ya, harus ada evidence-nya. Begitu juga saya ya kan sebagai pelaku usaha ya kan semua serba perjanjian. Dan memang agak capek bikin perjanjian. Ada notaris lah, segala macam, biaya lagi, ya kan. Tapi memang harus seperti itu daripada lebih baik pahit di depan, ya kan. Nanti tapi berakhir dengan yang manis, kan seperti itu. Ya betul Pak. Tapi kalau nggak punya uang Pak, maaf kalau nggak punya uang kita nggak usah ke notaris Pak. Perjanjian itu cukup antara kita dengan si A, yang penting di atas materai, cukup itu. Karena itu udah berkekuatan hukum mengikat itu. Ya benar Pak. Ini untuk yang lebih, kalau untuk yang lebih kompleks lagi nih ya Pak, mungkin mengikat berbagai company yang lain gitu ya Pak. Nah itu seperti itu. Tapi kalau untuk yang singkat-singkatnya ya kan yang sederhana tapi memang bisa kita pegang ya kan janji itu ya kan. Yang simple as possible lah. Ya, okay. Ini ada yang mau tanya lagi Pak. Harus sampai kapan sebuah perusahaan startup harus berhenti membakar uang? Waduh. Membakar uang nih Pak. Sampai kapan ya kan sebuah bisnis startup itu harus berhenti membakar uang? Oh. Sampai kapan berhenti membakar uang? Nah, soal membakar uang ini kemampuan backup orangnya Pak. Di belakangnya itu kuat backup tidak. Kalau kayak kita ya kita tidak mampu membakar uang. Nah, kapan sampai berhentinya? Ya satu, di saat kita sudah tidak kemampuan itu sudah tidak ada. Kedua, jika data transaksi yang melalui bisnis kita sudah menghasilkan, itu cukup. Jadi membakar uang selanjutnya adalah mengurangi profit itu untuk membantu membakar. Jadi profitnya kita dapat Rp1.000, kita potong 10%. 10%-nya untuk memberi bonus, memberi potongan, memberi promosi dan sebagainya. Itu contohnya, Pak. Tapi gini, contohnya Tokopedia itu punya target menuju dekakon. 10 juta dolar atau 140 triliun. Nah, kita nggak tahu Pak, apakah nanti dia cukup terus dia lepasin semua, kalau dia merasa kurang dengan resiko nanti bisa lain lagi, seperti itu. Ya baik, kira-kira seperti itu ya, belum tentu jawab. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Pak, mungkin satu lagi nih ya. Kalau sudah masuk dana nih Pak, investasi misalnya, Pak. Terus yang kita invest ini ragu-ragu nih Pak. Terus gimana nih Pak, dilanjutkan atau strategi apa yang harus kita lakukan Pak? Jadi ragu-ragu nih. Biasanya banyak. Oke Pak, ya, kita yang menjalankan bisnis ini, satu ya tadi saya bilang, persiapan harus detail, rapi. Kemudian yang kedua, kita harus bermain hati-hati dan situasi. Jadi kalau kita menjalankan bisnis, situasi seperti apa? Nah, di sini diperlukan namanya strategi fleksibilitas.
fleksibilitas ini. Kalau di bagian dagangan ini nggak jalan, dagangnya harus di dagangan yang B, dagangan C. Jangan dagangan A berhenti, ya udah kita berhenti. Ya nggak bisa begitu. Kita ada pilihan opsi dagangan B. Makanya pada saat kita bisnis sudah lumayan, mulailah keluarkan produk yang kedua, produk ketiga. Tujuannya adalah untuk membuat diversifikasi produk atau untuk apabila ini nggak jalan, ini jalan seperti ini. Seperti saya sekarang ini, Pak. Hotel saya sedang drop. Okupansi di bawah 10% di Bali. Karyawan harus digaji semua. Overhead harus di-cover semua. Nah, saya harus mengakui. Satu, misalnya harga lebih fleksibel. Kedua, saya menciptakan produk-produk kedua, ketiga, yang walaupun masih ada kaitannya. Saya ngajak kerjasama di bidang kuliner, mengajak bicara di souvenir, kemudian traveling, dan saya ciptakan itu salah satu contoh. Jadi jangan karena di tengah jalan terus kita berhenti. Nah ini kembali ke kemampuan masing-masing, Pak ya, dan kerjasama masing-masing. Oke, itu Pak. Silakan ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin. Ya Pak, mungkin karena itu Pak udah semua Pak, ya kan, yang juga sudah menjawab, ya kan. Akhir kata pada teman-teman, terima kasih untuk hari ini, dan kepada Bapak Dr. Lim Bambang Subianto, terima kasih Pak atas advice-nya hari ini, sangat bermanfaat sekali dan sangat menambah pengetahuan buat kita semua Pak untuk hari ini Pak. Sukses selalu untuk Pak Lim dan selalu untuk Pak Lim. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rama, terima kasih teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa. Selamat siang. Terima kasih Pak Lim. Live ya, terima kasih. Thank you Pak Lim. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Lim. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kasih Bu. Kasih Pak. Untuk teman-teman semua. Kasih Pak. Oke, untuk teman-teman semua, jangan lupa. Makasih Pak. Oke, sebentar. Makasih Pak. Semua. Dilihat forumnya hari ini saya sudah upload di forum Binus Maya teman-teman. Kasih Pak. Saya diperhatikan, dilihat ya. Kasih Pak. Nanti Kasih supaya Pak. direspon. Oke, ya baik. Ya teman-teman tolong perhatikan. Ya. Terima kasih untuk aktifannya hari ini dan kepada rekan-rekan yang lain. Terima kasih juga atas partisipasinya. Oke, see you and have a nice day. Thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Thank you, Pak. Oke, good. Terima kasih Pak Rama.